Shalom semua, selamat malam. Kita hari ini mau belajar lagi ya. Ya, silakan belajar setia dulu deh. Shalom. Halo, belajar setia. Selamat malam. Ya, shalom. Ya, selamat malam Pak. Shalom. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Ah, hmm, Gimana kalau ternyata surga itu nggak ada, Kak? Bagaimana mungkin surga itu Akhir, tidak ada? gimana kalau seandainya nanti akhirat itu nggak ada, Kak? Gimana kira-kira? Gimana Hmm, kira-kira? Pasti nggak itu, Kak? Kira-kira? iya. Kalau kita mengatakan surga itu tidak ada, maka kita mengatakan Tuhan itu pun tidak ada. Karena surga itu adalah Allah itu sendiri. Sorga itu bisa bermakna tempat, bisa bermakna keadaan. Jadi sorga itu adalah Allah itu sendiri. Di mana keadaan di sana tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, kesakitan, dan juga kematian. Jadi kalau kamu bertanya, bagaimana jika surga itu tidak ada? Itu sama mempertanyakan dalam hal bagaimana jika Tuhan itu tidak ada. Dan karena saya percaya Tuhan dan saya mengalami Tuhan, maka saya percaya ada surga di dalam Dia, di dalam Allah yang saya percaya itu. Jadi iman kekristenan itu iman yang ya dan pasti, yaitu iman yang amin. Jadi tidak ada seberandai-andai karena surga keselamatan itu adalah janji Kristus yang pernah hadir di dalam sejarah. Gitu. Oke. Terus ah, kan manusia udah banyak banget ini, Kak, ya. Dari Ya. misalnya dari Adam gitu, ataupun dari Adam lah kita bilang kan. Ngapain lah nanti di surga mereka kan, kita arwah-arwah itu semua kan, misalnya cuman fokus nyembah Tuhan gitu tiap hari tiap saat sampai selamanya kan, apa nggak Oh, iman Tuhan itu Kristen bosan tidak gitu. begitu, bro. Kalau kita berbicara tentang iman kekristenan, iman yang benar, itu adalah bahwa manusia itu akan dikembalikan ke langit bumi baru. Jadi manusia itu tidak diciptakan di bumi untuk dipindahkan ke tempat lain. Tetapi manusia itu diciptakan di bumi, ya untuk di bumi. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Kita coba baca dalam kejadian ya. Aduh, Kejadian 1 ayat 28. Tujuan Allah sejak mulanya menciptakan manusia itu untuk apa? Ya, dikatakan demikian. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Artinya apa? Tuhan itu menciptakan manusia di Taman Eden, di bumi ini, itu untuk memenuhi seluruh bumi. Tetapi manusia itu menjadi berdosa, maka semuanya menjadi rusak. Gambar dan rupa Allah yang di dalam manusia itu menjadi rusak. Makanya Kristus datang ke dunia ini. Itu untuk mengalahkan upahnya dosa itu yang adalah maut, agar kita kembali ke keadaan yang semula, yaitu keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu untuk memulihkannya. Makanya di dalam Wahyu, kita lihat Wahyu terakhir ya. Itu dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, jadi manusia itu enggak sejak zaman Adam Hawa sampai kita sekarang, itu nanti akan diperkumpulkan, dibangkitkan dagingnya, dipersatukan dengan rohnya yang sekarang ada di Firdaus dan di Tartarus, nanti akan ditempatkan di langit bumi baru. Bukan di tempat lain, tetap di bumi ini.
Tetapi bumi ini sudah diperbaharui dalam keadaan yang tidak berdosa. Begitu. Karena tujuan kita yang mau dicipta di sini, bukan mau dibawa ke tempat lain. Itu kalau iman kekristenan. Berarti Gitu. kalau kita mati belum langsung masuk surga berarti ya? Enggak, ketika kita mati, kita percaya Yesus, maka malaikat menuntun roh kita ke Firdaus, pangkuan Abraham. Kalau kita nggak percaya Yesus, maka dosa-dosa kita akan menyeret kita ke alam Tartarus, alam maut, Sheol. Nanti neraka dan surga itu nanti, setelah penghakiman. Ya kan takutnya kan gitu ya. Nah, Tuhan nanti takutnya bosan kan disembah gitu gitu aja kan, Enggak, sama gaya sembahnya udah kayak gitu-gitu kan, ya gimana lah, udah misalnya rasa beribadah setiap bosan hari. itu kan rasa bosan itu kan kedagingan. Dan nanti kita hidup di sana tidak ada lagi rasa kedagingan itu, nafsu itu udah nggak ada. Maka kita hidup di dalam kekudusan. Jadi rasa bosan di sana di kerajaan Allah itu langit bumi baru itu nggak ada. Apalagi bagi Allah sendiri. Jadi jangan katakan Allah bosan. Tidak ada kebosanan bagi Allah. Wong dia hidup sejak kekal sampai kekal di dalam eksistensinya sebagai yang kuasa. Gitu. Itu ya, biar kita lanjut yang lain. Siapa? Belajar. Eh, Iya, ya. thank you Kak. Iya, ya. Silakan my box. Halo Kak, Halo, silakan. gini Kak, mau nanya sih gini, eh, gimana lah pandangan Kakak terkait eh, yang pertama itu Suaranya kenapa? kurang jelas, bro. Halo Kak, halo. Ya. Nah, pertama, gimana pandangan Kak terkait bahwasannya sedikit gereja yang berani memberitakan atau memfirmankan bagian dari kitab-kitab Wahyu. Nah, kemudian yang kedua, gimana pandangan Kakak terkait apa namanya? Bahwa pada dasarnya orang Kristen pada hari ini adalah adalah orang-orang dengan case yang sama dengan orang-orang Yahudi pada saat kedatangan pertama. Karena apa? Karena orang Kristen pada hari ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk mengerti nubuatan-nubuatan Allah di Wahyu. Dah sama halnya dengan orang-orang Yahudi pada kedatangan pertama yang diperintahkan untuk memahami nubuatan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Gimana itu, Kak? Terima kasih. Ya, Timothy mau jawab, silakan. Pertanyaan pertama tadi tentang kitab Wahyu ya. Kenapa Ya. jarang sekali dibahas apokaliptik? Begini bro, sebelum mungkin yang kamu lihat ini pada masa era sekarang ini. Tapi sebenarnya pada zaman era bapak-bapak gereja, itu sekitar abad keempat ya. Pada waktu itu bapak-bapak gereja pun pernah tidak memasukkan kanon kitab Wahyu. Kitab Wahyu tidak masuk dalam kanon. Kenapa? Bukan karena diragukan penulisannya. Memang ada juga yang meragukan penulisannya, tetapi secara konsentum patrum itu bukan karena diragukan isinya, tapi jangan sampai ada orang salah menafsirkan. Kenapa? Karena dalam kitab Wahyu itu banyak gramatia. Gramatia ini dalam tradisi Yahudi yang mengenal dengan sistem penghitungan. Karena bahasa Ibrani itu ada maknanya, satu huruf aja bisa diartikan dengan angka. Makanya kita lihat dalam Wahyu 13 ayat 18, 666, itu kan gramatia dalam tradisi Yahudi. Karena Yahudi pada zaman itu juga menghitung arti dari huruf itu dengan huruf. Nah, jadi jangan sampai ada orang, ya fakta kan menunjukkan kan, sekarang ini malah ada yang menggunakan kitab Wahyu menjudge seseorang, bahkan dulu pada masa vaksin itu muncul, ada nomor 66 dikaitkan dengan Wahyu 13 ayat 18. Nah, ini malah yang lebih parah lagi karena tidak tahu gramatia Yudaisme. Dan kita udah berapa kali menyinggung bahwa dalam kitab Wahyu itu, dalam Wahyu 13 ayat 18, itu berkaitan terhadap manusia yang digambarkan seperti ilahi. Itu pernah dijelaskan oleh Kak Ilyas sebelumnya. Nah, bapak-bapak gereja tidak masukkan dalam kanon, walaupun pada akhirnya masuk dalam kanon, karena kita mengikuti kanon yang ditawarkan oleh siapa? Santo Athanasius dari Alexandria. Dialah yang meyakinkan bapak-bapak barat bahwa kitab Wahyu ini dapat masuk dalam kanon, walaupun mungkin ada tradisi di kalangan gereja timur pada masa itu yang masih belum terpecah ya. Itu
bisa tidak membacanya dalam liturgi, tapi masuk dalam kitab kanon. Dan gereja Ortodoks pun pada masa sekarang ini, epistel mereka tidak pernah membaca kitab Wahyu. Tetapi para romonya bisa nggak mengutip kitab Wahyu? Bisa. Sebagai pengajar bisa. Karena statusnya sama seperti Anaginos Komena. Nah, jadi alasannya kenapa jarang dibahas pada zaman dulu, takutnya umat-umat salah menafsirkan. Bahkan ada yang menafsirkan lebih ekstrim. Kalau saya nggak salah ya, ada bidat yang namanya itu Kerintus pada waktu itu. Dia pernah menggunakan kitab Wahyu. Tapi ditafsirkan apa? Dia mengatakan dunia yang akan kerajaan 1000 tahun itu akan dilimpahi dengan wanita-wanita cantik dan manusia akan ada hubungan seksualitas. Loh, ini kan mirip seperti konsep bidadari yang kita kenal dari, ya itu ya, nggak perlu kita sebut lah ya. Jadi Kerintus menggunakan apa? Menggunakan kitab Wahyu. Jadi ini yang ditakutkan, jangan sampai jemaat asal dalam menafsirkan kitab suci. Tetapi harus menggunakan landasan para bapak-bapak rohani dan juga konsili ekumenis sesuai Consentum Patrum, kesepakatan semua bapak-bapak gereja. Jadi pada masa ini ada kok yang menggunakan kitab Wahyu dan menjelaskan makna-maknanya, tetapi sekali lagi dengan landasan para bapak-bapak gereja ataupun berdasarkan konsili ekumenis. Nah, ini yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua tadi apa itu? Saya lupa. Tentang orang Kristen di zaman sekarang sama seperti orang Yahudi di zamannya Yesus yang masih berusaha memahami nubuatan. Ya, orang-orang zaman sekarang sama pada zamannya orang-orang Yahudi pada ini ya. Perlu kita ketahui orang-orang Yahudi pun juga berbeda-beda dalam pemandangan mesianik mereka. Awal pada zaman Yesus Kristus, mereka memikirkan Mesias itu Mesias politik. Mesias politik berkembang setelah runtuhnya bait suci Allah. Akhirnya ada penafsiran yang mengatakan Mesias itu ada dua. Mesias bin David, Mesias bin Yosef. Kenapa dikatakan Mesias bin Yosef? Karena dikatakan dia sama seperti Yusuf yang menderita, dianiaya oleh suku-sukunya. Ya, pembagian dua Mesias ini itu berkembang dan penafsiran Mesias itu juga berkembang sampai ada Yahudi pada masa modern. Yahudi apa itu? Reform ya atau Karaid. Dia pernah mengatakan apa di kalangan kelompok ini? Oh, Mesias itu sebenarnya dalam pengertian sistem, itu bukan orang. Karena apa? Karena mereka mungkin udah capek ya menantikan Mesias itu. Jadi kalau dikaitkan terhadap Mesias dalam tradisi Yudaisme awal mula, itu berbagai macam cara perkembangan mereka dalam menafsirkan. Tapi yang lebih condong dengan apa yang dipahami orang Kristen itu adalah Yahudi Esseni. Kenapa? Karena orang-orang Esseni ini pernah meyakini dalam itu ya, dalam Qumran gulungan keempat. Ya, naskah Qumran dikatakan bahwa surga dan bumi itu mengabdi kepada Mesias. Loh, padahal kita hanya mengabdi kepada Allah. Ini surga dan bumi mengabdi kepada Mesias. Makhluk-makhluk surgawi itu loh maksudnya. Makhluk-makhluk surgawi itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mesias. Yang kedua, dalam naskah Qumran itu dikatakan imiyolid el et hamasiyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Tapi yang lucunya ya, ini sedikit sharing. Dulu ketika perdebatannya Pak Gracia dengan siapa? Menahem Ali menggunakan Mazmur 90 ayat 2 bahwa sebelum bumi dilahirkan, sebelum gunung diciptakan, akulah Allah. Padahal dalam ayat tersebut para bapak-bapak gereja menafsirkan, bahkan Theodorus dari Mospoestia, dia pernah menjelaskan ayat ini bahwa dilahirkan dari ketiadaan, bukan dilahirkan dalam hakikat Allah. Sekali lagi, dilahirkan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Penciptaan itu loh. Iya, betul. Sedangkan Mesias itu kelahiran dalam hakikat. Fakta menunjukkan juga banyak perkembangan tafsir Yahudi. Ada yang mengaitkan terang Mesias itu satu dengan terangnya Allah. Itu pendapat Yohanan bin Zakkai. Nah, itu apalagi itu dalam kitab Zohar. Tapi perlu kita ketahui tafsir ini munculnya belakangan. Setelah era abad kedua Masehi, abad kelima Masehi berkembang lagi. Abad ke-13 pada eranya kaum-kaum ini kabalistik itu berbeda lagi. Walaupun hal yang menarik ya dari Yahudi kabalistik itu ada yang mengatakan secara tegas, saya lupa nama rabinya. Dia mengatakan dalam mimpi bahwa Mesias menampakkan diri pada dirinya dan menyebut nama Yehoshua. Jadi dia mengatakan kalau saya sudah mau meninggal, kamu baru bisa baca itu. Jangan dulu sekarang.
Itu Rabi siapa ya? Yitzhak Kaduri. Kawan kan pasti tahu itu. Yitzhak Kaduri. Lalu ditafsirkan oleh rabi lain mengatakan, oh itu Yehoshua bukan Yehoshua itu yang diyakini orang Kristen, ini Yehoshua yang lain. Ya terserah lah ya. Tapi pada dasarnya apa yang kita yakini, Mesias sebagai raja yang adil, sang penguasa dan juga Hashem sang penyelamat. Kan kata Yehoshua artinya Tuhan yang menyelamatkan kan. Dan itu teraplikasikan juga di kalangan kaum Yahudi Kabalistik. Nah, jadi kalau kamu tanya antara Yahudi ini, Yahudi yang mana yang kamu tanyakan? Apakah Yahudi Saduki yang pada masa itu memahami Mesias dalam pengertian politik, atau Yahudi Eseni yang agak sedikit mirip, kayak saya katakan agak sedikit mirip perkembangan barunya dengan reformasinya dari Yahudi Kabalistik. Gitu ya. Ya. Ya, mungkin bisa dikatakan hampir gini. Orang-orang Yahudi pada masa penolakan orang Yahudi kepada Kristus itu karena mereka berpikir bahwa Kristus ini bukan Mesias seperti Daud yang membawa pedang. Ya, misalnya Yudas Makabe itu pernah dianggap Mesias oleh orang Yahudi, meskipun ketika melawan Antiochus, ya Antiochus Epiphanes. Nah itu nggak berhasil juga ternyata. Nah, pengharapan orang Yahudi kepada Mesias mereka sebenarnya gini. Kondisi orang Yahudi pada masa dahulu dengan kondisi orang Kristen sekarang itu berbeda. Kenapa? Orang Yahudi masa dulu itu Kristus penggenapan nubuat itu sudah tiba, dan mereka tidak mau percaya kepada Dia yang sudah ada dan memang seturut dengan apa yang dinubuatkan. Tetapi orang Kristen masa kini, Kristus yang kedua belum datang, dan peristiwa-peristiwa itu pun masih tidak semuanya tergenapi. Secara khusus apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dan juga yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu itu belum semua selesai. Ya, jadi itu pada kondisi yang berbeda. Orang Yahudi itu mengeraskan hatinya, membebalkan hatinya terkait dengan Mesias yang mereka tunggu sudah datang, dan nubuatan itu persis seperti apa yang ada pada Mesias itu, yaitu Kristus, tapi mereka tidak mau tolak hanya karena Kristus tidak bawa pedang. Tetapi orang Kristen masa kini, Mesias kita sudah datang, penantian dan kerinduan kita adalah Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan peristiwa-peristiwa nubuatan yang menyusul kedatangannya yang kedua kali itu. Jadi itu dua hal yang berbeda, tidak sama. Gitu. Ya, Oke Kak, mau nanya lagi Kak. Tadi kan sempat dibilang juga nih bahwasannya untuk kedatangan kedua Tuhan Yesus itu ataupun Maranatha tadi peristiwanya belum terjadi semuanya. Artinya sudah sebagian yang tertulis di Wahyu itu sudah terjadi. Begitu Kakak? betul. Oh ya. Misalnya kerajaan 1000 tahun, itu sekarang, itu sedang terjadi. Nah, itu dia. Nah, makanya balik ke pertanyaan saya tadi Kak. Nubuatan-nubuatan yang di Wahyu itu kan tujuannya itu adalah untuk orang-orang Kristen ataupun murid-murid baru yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya dibilang di Alkitab itu kan ada 3 jenis Israel. Israel dari keturunan darah Yakub, kemudian ada Israel dari pengikut Kristus, kemudian ada Israel yang baru di Wahyu tertulis. Nah, kemudian berangkat dari situ kembali ke pertanyaan di awal. Israel itu hanya satu, bro. Iya, maksudnya ada beberapa kali kata lah di situ yang menggambarkan Israel itu bagaimana. Karena kan kalau kita bilang Israel satu, berarti bangsa Israel per hari ini masih Israel yang sama. Sementara Israel hari ini, Israel rohani, adalah orang Kristen juga. Jadi kayak misalnya kita bilang Israel, betul Israel itu cuma satu. Tapi kan per hari ini sejauh yang saya tahu Bang, Israel itu ada Israel jasmani dan Israel rohani. Israel jasmani itu kan Israel yang dilahirkan terpilih, orang-orang bangsa Israel yang terpilih dari keturunan Yakub. Koreksi Kak kalau salah. Kemudian ada Israel rohani, itu Israel yang berdasarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus berdasarkan kedatangan pertama. Nah, kemudian di Wahyu nanti dibilang lagi ada Israel yang baru. Nah, di situ menariknya. Kembali ke pertanyaan saya Kak. Semisal nih, beberapa bagian dari Wahyu tadi sudah tergenapi bahasanya, otomatis kita sebagai Israel rohani tadi harus percaya dong dengan kegenapan itu, karena memang kita diperintahkan untuk itu kan.
Nah, gimana case-nya Kak? Gimana kasusnya? Semisal nih kita orang Israel rohani yang dipaksa untuk percaya akan kegenapan itu, tapi ternyata kita malah tidak percaya. Makanya saya balikkan tadi, Maksudnya apakah malah tidak percaya dalam hal apa? karena gini, karena kita takut dengan yang kita dengar urusan kegenapan itu adalah karena kan gini Kak, kegenapan di Wahyu itu kan masih sangat multitafsir. Ada yang mengartikan 1000 tahun ini sebagai ini, ada yang mengartikan sebagai ini. Jadi kayak ketika kita berusaha mempercayai, Kembali, sebenarnya masalah penafsiran itu ya kembali aja kepada prinsip para rasul dan bapak-bapak gereja, itu aja. Kalau ada yang menafsirkan itu penafsiran baru-baru modern tuh, ya ngapain kita kepada penafsiran modern kalau ada yang lebih tua dari situ? nah itu dia menariknya Kak. Kalau kita bicara, maksudnya gini, penafsiran itu kan penafsiran beberapa gereja dan semisal kita berbicara umur, otomatis yang bisa menafsirkan Wahyu per hari ini adalah orang-orang yang masih ada per hari ini kan, atau mungkin yang hidup setelah perjanjian baru tertulis. Karena Enggak, kan, karena pengajaran itu turun-temurun, bro. oke, Jadi bukan setiap zaman berganti tafsir berganti, enggak begitu. Karena nah, oke. pengajaran itu turun-temurun diberi, jadi enggak berubah. Mungkin maksudnya Bro My Books ini, sorry Kak Irian, maksudnya Kak Irian. Maksudnya mungkin karena banyak gereja kan sekarang juga beda-beda kan denominasinya dan menafsirkan. Makanya itu saya bilang meskipun berbeda-beda denominasi sebenarnya, tapi mengenai mana yang paling sahih, ya kita harus kembali kepada apa yang muncul di awal, yang paling tua. Prinsip radikalisme itu seperti itu. Radix itu artinya kembali ke akar. Yang tua itu. Kalau kita mengikuti penafsiran modern itu lebih angka-angka itu, misalnya tadi Timothy udah bahas mengenai gematria misalnya. Angka-angka itu ditafsirkan secara harafiah. Itu tuh udah salah gitu. Jadi orang Kristen sekarang itu sedang disusupi pemahaman-pemahaman dan juga tafsir-tafsir yang lahirnya dari bukan kekristenan. Dari bukan kekristenan maksud saya tidak mengikuti dan mengadopsi pola pikir orang timur. Tetapi banyak yang terinfiltrasi kena pikiran-pikiran barat sehingga diterjemahkan secara harafiah, diterjemahkan secara literal. Nah, kesalahannya di situ. Kita memahami kitab suci dengan pola pikir orang Indonesia nggak bisa. Tapi ada yang menafsirkan ini begini. Loh, penafsirnya dari mana? Ternyata bukan dari tempat lahirnya kekristenan itu. Tidak memahami budaya yang ada di dalam kekristenan. Secara khusus keyahudian. Karena Kristus sendiri orang Yahudi. Murid-murid Kristus juga hidup di lingkungan orang Yahudi. Maka pesan itu diadopsi menurut prinsip orang Yahudi. Maka untuk menafsirkannya pun nggak boleh menggunakan pemikiran non-Yahudi. Gitu loh. Jadi yang mempersulit itu ya tafsir-tafsir yang baru-baru itu tadi. Oke Kak, oke, aku lanjut Kak ya ke pertanyaanku. Oke, anggaplah per hari ini tafsiran dari kegenapan itu sudah berdasarkan bahwa gereja ataupun yang lebih tua ataupun Alkitabiah. Tapi semisal nih kasus yang terjadi di dunia Kristenan hari ini, banyak orang Kristen yang tidak percaya terhadap kegenapan itu. Apakah mungkin orang-orang Kristen tadi yang tidak percaya akan kegenapan itu akan sama kasusnya dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya sama Kristus pada saat kedatangan pertama kan? Bisa jadi. Dia tidak percaya itu kenapa dulu? Apakah karena dia punya tafsiran yang berbeda? Atau memang karena dia nggak percaya kitab suci? Itu dua kemungkinan. Pasti dia percaya akan kitab suci Kak. Karena kan orang yang terikat dengan perjanjian baru kan orang-orang Kristen harusnya, menurut saya. Iya, Gimana berarti menurut dia menolak, dia tidak percaya kepada kegenapan itu, apa karena dia menolak kitab suci atau menolak penafsiran? Oke. Apa yang membuat dia menolak itu dulu? Mengapa dia menolak? Karena kalau mengapa kita nggak bisa selesaikan masalahnya. Kalau kita nggak tahu kenapa. Karena
Karena kalau dia nggak percaya kitab suci, ya udah, berarti dia nggak punya iman. Tapi kalau dia karena hanya berbeda tafsir, berarti apa yang terjadi ini diikuti menurut tafsirnya. Jikalaupun kemudian hari penafsirannya itu salah, ketika Kristus yang sempurna itu datang sebagai raja menyatakan siapa dirinya, dia tetap diperhitungkan sebagai orang benar. Kenapa? Ada iman di dalam dia. Karena tafsirannya itu, meskipun itu salah, itu membuktikan bahwa dia masih mau hidup berkenan atas penantiannya kepada Allah yang akan datang. Gitu. Jadi ya nggak masalah. Karena tafsir ya tetap tafsir. Tapi realita dan kenyataan mengenai Allah itu bagaimana, itu sudah dinyatakan dalam kitab suci. Gitu. Siap. Kak, aku mau nanya lagi satu, boleh nggak? Ya, silakan. Nah, gini, lagi satu mau nanya. Di Matius 14 ayat 24 kalau nggak salah itu kan dibilang bahwasannya kegenapannya akan terjadi ketika semua bangsa di bumi telah mengetahuinya atau telah mendengarnya atau bagaimana itu, Kak. Matius 14 ada berapa? Matius 14 ayat 24 kalau nggak salah, Kak. Nah, pokoknya poinnya di sana itu kegenapannya akan terjadi. Itu kan Nggak ada berbicara di sini. Pernah murid-muridnya diombang-ambingkan, itu nggak ada hubungannya. Matius. Matius 24 ayat 14 kali ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah betul. Jadi seluruh bangsa harus mendengarkan Injil baru kesudahannya tiba. Oh, iya itu, Kak. Matius 24 ayat 14 kan berbicara, maksudnya tertulis begitu. Nah, per hari ini kalau kita ketahui bersama lah, Kristus itu pasti sudah ditauin lah sama sebagian besar atau mungkin semuanya bangsa di bumi. Jadi Belum. kalau Enggak. berangkat dari firman itu, Kak, ini maksudnya kalau berangkat dari firman itu, kegenapan yang dimaksud ke sana itu kegenapan full satu Alkitab, kegenapan perjanjian lama dan perjanjian baru atau perjanjian baru saja, Kak? Itu yang mau saya tanya. Kegenapan ini kan berarti Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama lagi. Karena Injil itu, kabar baik itu, yaitu Kristus, kalau dia sudah diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Kalau Kristus sampai sekarang belum datang, berarti belum semua mendengarkan Injil. Belum semua mendengarkan berita keselamatan itu. Itu saja. Jadi kalau sampai hari ini Kristus belum datang, berarti belum semua orang dengar Injil. Belum semua telinga mendengarkan dia. Tapi berarti selama 20 abad ya, 20 abad Yesus datang untuk pertama kali itu belum, maksudnya seluruh bangsa berarti belum tahu bahwasannya Yesus itu ada, Kak. Ya kan penginjilan itu kan dinamis, progresif. Dulu akses nggak semudah sekarang menginjili. Sekarang dari internet orang bisa menginjili dan mereka bisa dengar berita keselamatan. Dulu di zamannya Rasul, abad mula-mula abad pertengahan sampai abad-abad 15, 16, 17 kan belum. Pokoknya poinnya itu bukan di masalah teknisnya, tapi Tuhan yang mengetahui waktunya genap atau tidak. Kalau Kristus belum datang sampai sekarang, artinya belum semua orang mendengarkan Injil keselamatan itu mengenai dia. Jadi jangan kita yang buat tolak ukur, bukannya bangsa-bangsa ini sudah kenal ya sudah ini sudah itu. Jangan kita yang mengukur itu, karena itu bukan bagian kita. Karena kalau sampai dia datang berarti semua sudah mendengar. Tapi kalau dia belum datang, makanya penginjilan harus digalakkan, penginjilan itu harus diteruskan agar semua orang mendengar dia dan dia datang. Begitu. Oke, berarti harusnya penginjilan per hari ini adalah penginjilan yang berfokus tentang perjanjian baru ya dan kegenapannya. Kristus itu tidak hanya di perjanjian baru.
Karena nubuatan mengenai dia itu sudah di perjanjian lama. Kristus itu tidak sekonyong-konyong dianggap sebagai Kristus di masa perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Keimamatan Kristus, kemesiasannya, kenabiannya, dan ketuhanannya, keimamatannya, itu didasarkan dari hukum dan nubuatan yang ada di perjanjian lama. Jadi ketika kita mewarta mengenai Kristus, kita nggak bisa membelah perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama nggak usah dipakai. Seperti orang-orang Marsion. Enggak. Perjanjian lama tetap dipakai untuk membuktikan bahwa Mesias yang telah dijanjikan sejak semula di dalam tulisan-tulisan ini melalui para nabi itu telah digenapi oleh pribadi Kristus. Jadi perjanjian baru itu sebagai kegenapan untuk perjanjian lama dari nubuatannya. Jadi nggak ada istilah cuma perjanjian baru yang diberitakan, enggak. Tetapi ketika kita menghantarkan keselamatan bagi orang, kita membawa Kristus kepada mereka. Ketika mereka memberitakan, ketika mereka mempertanyakan siapa itu Kristus, maka kita kembali ke perjanjian lama. Mengenai apa? Janji Allah kepada nenek moyang manusia. Apa sejak semula. Maka Kristus itu menjadi solusi, menjadi penutup. Dan muara yang terakhir. Aliran yang terakhir dari apa yang dijanjikan sejak mulanya. Gitu. Jadi nggak bisa dibelah-belah. Karena kitab suci 2 Timotius 3 ayat 16, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi nggak bisa dibelah-belah. Nanti jatuhnya jadi kayak orang Marsion. Bedakan Allah perjanjian lama, bedakan Allah perjanjian baru. Itu sesat itu. Aku mau nanya boleh nggak Kak? Ya. Satu-satu. Oh iya. Silakan, my box. Kalau sudah kita lanjutkan ya. Lah, Lah kamu. Coba buka it's Yeremia not. 31 ayat 31. Oh gitu Coba sih. coba kamu baca Yeremia 31 ayat 31. Apa alasan ada perjanjian baru? Nggak gitu argumentasinya, bro. Sudah salah itu. Gimana, udah nggak? Halo? My box, halo my box. Ya gimana? Iya, Yeremia 31 ayat 33. Tidak ada kata bercacat, tapi karena perjanjian lama diingkari oleh orang-orang bangsa Israel pada waktu itu. Maka itu perjanjian baru akan menggenapi perjanjian lama yang waktu itu orang-orang perjanjian lama tidak dapat menjalankan secara penuh. Kenapa? Tuntutan Taurat adalah kesetiaan penuh. Dan dalam ulangan 20, ini kamu baca ya Yeremia 31 ini. Kita hanya komparasi aja. Dalam ulangan 27 ayat 28 kalau saya nggak salah, atau 23. Dikatakan bahwa terkutuklah setiap orang yang tidak setia menjalankan hukum Taurat ini. Dan ternyata Yakobus mengatakan dalam Yakobus 5, satu aja kamu langgar dari hukum Taurat, itu akan meruntuhkan semuanya. Cuma satu aja kamu langgar, atau 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah deh dalam Keluaran 20. Satu aja yang kamu langgar, itu melanggar semuanya. Apalagi 613 mitzvot yang dirumuskan oleh Yahudi terhadap 5 kitab Musa. Itu berapa hukum itu? Bahkan Musa aja pernah dikatakan berdosa di hadapan Allah. Nah, kita nggak selamat dong. Nah, waktu itulah makanya Yeremia 31 ayat 32 sampai 33 dikatakan perjanjianku itu mereka ingkari. Tidak ada dikatakan usang. Ya, bahkan Paulus aja mengatakan Taurat itu baik, cuma yang nggak baik itu adalah kitanya sendiri yang nggak bisa menjalankan hukum Taurat itu dengan sepenuhnya. Makanya itu seolah-olah membuat kita berdosa. Dia layaknya cermin, tapi bukan sebagai sarana untuk membersihkan. Dia hanya menunjukkan kita salah. Cuma beritahu kita salah, tapi nggak memberikan kita solusi. Ya Betul. solusi kita apa kok? Ya Kristus solusi kita. Kristus, ya. Ya gitu ya. Jadi Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 inilah
adanya istilah perjanjian baru? Lanjut Kak Elia. Ya, jadi nggak ada ya perjanjian lama tuh bercacat sehingga ada perjanjian baru. Nggak begitu. Pemahamannya nggak begitu. Ya, perjanjian itu baru, perjanjian baru itu ada sebagai penggenapan, fulfillment dari apa yang telah dijanjikan sejak semula. Gitu. Ya. Karena yang Tuhan janjikan kepada Adam sejak semula adalah Mesias. Jadi Taurat, perjanjian lama itu adalah penunjuk arah. Sedangkan perjanjian baru itu adalah berakhirnya arah itu di mana. Selesainya. Perjanjian lama itu menunjuk harus ke kanan. Ke ujung. Baru kiri kanan lagi. Nah, perjanjian baru itu ujungnya itu. Jadi perjanjian lama ini adalah jalan menuju perjanjian baru. Karena pemenuhan perjanjian lama itu hanya di dalam Kristus. Di luar itu enggak ada. Enggak, ini agak tahu. Tapi tapi tunggu bro, tadi kan kamu bilang satu, udah dijawab Mas Elia satu juga. Nggak ini ya, takutnya mereka nanti yang nunggu. Ya, masih Terus banyak ikut. yang lain ya. Heeh. Maaf ya, saya hanya mengantari moderator aja, ya. Silakan. Iya, bukan perjanjiannya itu yang cacat, tetapi mereka yang mengadopsi perjanjian itu yang bercacat. Perjanjian itu nggak pernah cacat, karena perjanjian itu objek. Perjanjian itu nggak pernah cacat, itu dari Allah. Apakah yang dari Allah bercacat? Enggak. Tapi orang yang mengadopsi janji itu bercacat semua. Makanya Taurat itu menjadi kutuk bagi mereka. Karena mereka nggak bisa lakuin satu pun dengan benar. Karena bersalah terhadap satu itu bersalah terhadap seluruh hukum. Jadi bukan perjanjian itu yang bercacat. Tetapi orang yang mengadopsi perjanjian itu. Mereka tidak bisa sesuai dengan syarat perjanjian itu. Apa itu? Taurat. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4, Kristus takluk kepada hukum Taurat agar apa? Agar di dalam dialah janji yang baru itu ada. Karena orang yang mengadopsi perjanjian lama itu tak bisa sempurna mengikuti Taurat, maka kesempurnaan Kristus itu menjadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak bisa sempurna. Jadi Taurat itu seperti cermin. Ya, Kristus solusi. Tak ada satu orang pun yang bisa berhasil melakukan apa yang dituntut Taurat. Tetapi Kristus berhasil melakukannya. Maka Kristus ini menjadi sarana perjanjian baru bahwa kita yang beriman kepada Kristus yang sempurna melakukan Taurat tadi akan dibenarkan dan dikuduskan. Jadi bukan perjanjiannya itu yang bercacat. Tapi orang-orang yang tak satu pun dapat melakukan apa yang menjadi syarat perjanjian itu. Maksudnya saya nggak nyambung, nggak ngudeng saya. Pertanyaannya gimana maksudnya? Artinya? Tidak taat kepada Taurat.
Maksudnya nasibnya bagaimana? Ya, Alkitab berkata mereka yang tidak setia pada firman Tuhan. Makanya itu yang tadi saya katakan. Yang mereka ingkari itu apanya? Perjanjian tuh nggak bakal, kamu jangan berharap bakal ada lagi perjanjian baru. Kedua itu nggak ada. Ya, tapi kalau mereka tidak percaya kepada Kristus yang adalah penggenapan perjanjian baru itu, maka mereka binasa. Jadi bukan masalah tafsir, tapi kepada pribadi yang menjadi penggenapan janji itu. Makanya dikatakan dalam Galatia 3 ayat 29, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Jadi polanya tuh nggak begitu lagi. Kenapa? Karena poinnya tadi yang saya katakan, perjanjian itu sudah selesai. Apa yang dinubuatkan setelah Kristus itu bukan lagi perjanjian. Karena perjanjian baru, jangan ada berharap ada lagi perjanjian baru kedua, perjanjian baru ketiga, enggak. Karena janji itu ya keselamatan sejak mulanya, dan keselamatan itu telah dinyatakan. Ya sudah, nggak ada yang itu, nggak ada lagi yang datang. Tapi kalau mereka menolak otoritas Kristus, mereka menolak untuk percaya kepada Kristus yang adalah penggenapan janji itu, mereka akan binasa. Nah, kalau kamu katakan bagaimana orang Israel rohani, orang Kristen kalau memang benar-benar Kristen nggak mungkin menolak Kristus yang adalah penggenapan nubuatan. Nggak mungkin mereka tolak Kristus. Gitu. Oke, ya. Silakan, maafin. Saya boleh tanya ya. Kan Ya, silakan. sebenarnya kan saya datang dari tradisi yang mungkin berbeda dari Kak Adia ya, Kristen yang berbeda. Maksudnya saya dari mungkin lebih ke barat gitu ya, Protestan. Tapi maksudnya saya mau tahu aja perspektif dari gereja timur, bagaimana memandang keselamatan dalam aspek misalnya predestinasinya gitu. Karena I just want to know gitu, I want to learn more. Karena saya juga Bible teacher gitu ya dulu di gereja, jadi saya mau tahu aja gitu. Oke. Predestinasi itu bukan pandangan timur, bro. Itu pandangan Calvin. Ya. Iya. That's why aku lihat Calvin, aku lihat kan kalau gereja barat kan ada Calvin, ada Arminianisme gitu. I don't find it compelling gitu. Jadi aku nggak lihat itu. Oh, jadi yang mau kamu Mau pertanyakan tahu, itu apa? aku mau tanya di gereja timur sendiri, adakah pandangan seperti itu ataukah bagaimana memandang tentang predestinasi gitu atau di gereja timur? Oke, ya. Bagaimana gereja timur memandang predestinasi gitu? Silakan Timothy. Ada buku, tapi ini agak sedikit ini ya, agak menyinggung Calvin. Patriark Yerusalem pada abad ke-13. Saya punya sih bukunya, cuma ini lagi di luar ini, di luar perpustakaan saya. Di situ dia sempat menyinggung tentang predestinasi yang diajarkan oleh Calvinis. Atau setelah penerus Calvin, ada juga yang berpaham double predestination. Soalnya saya Ya, nggak percaya sebenarnya sama Calvin juga gitu. enggak, kita perlu ketahui sebenarnya akar permulaan tentang masalah takdir itu bermula dari ini. Nah, bermula dari teologi dari Calvin. Tapi fokus kita adalah tentang predestinasi. Tapi kalau kita lihat sejarah, ternyata dulu pernah ada episkop yang pernah mengajarkan predestinasi. Dan dia dianatema. Dan dia dikucilkan karena pengajarannya terhadap predestinasi. Karena gini, predestinasi itu pada dasarnya dalam pandangan gereja timur tidak ada. Kalaupun ada predestinasi, predestinasi dalam pengertian bukan double predestination atau predestinasi ganda. Kalau predestinasi adalah pengertian di mana Allah mengharapkan semua manusia itu dapat selamat, bukan binasa. Nah, dasar iman kekristenan timur itu dilihat dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Itu yang sering kita kutip sebelumnya. Kejadian 2 ayat 17 sampai 18. Di mana Allah sendiri menunjukkan kepada manusia akan free will mereka. Itu bukan double predestination. Kalau sana double predestination, pasti Tuhan tidak akan memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa.
Jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Ya Allah nggak akan peduli akan hal itu. Karena apa? Allah sendiri yang merancangkan dia akan akan jatuh atau tidak jatuh. Kalau pemahaman predestinasi itu dipertahankan, yaitu double predestination. Nah, jadi dalam pemikiran Timur sendiri itu dilihat pada dasarnya adalah Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu dan maha mengetahui, tapi Allah mengizinkan hal itu terjadi. Karena apa? Karena free will manusia. Pengetahuan Allah tidak dapat diartikan seolah-olah Allah yang menetapkan dari apa yang menjadi ketetapannya. Tetapi Allah mengetahui ketetapan-ketetapan yang terjadi. Karena Allah itu maha tahu. Ya, Allah itu maha tahu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa bagaimana pandangan Timur, ya pandangan Timur tetap menolak akan adanya double predestination ini. Gitu ya. Ya. Nah, tapi masih kalau saya baca di Efesus pasal 1 gitu ya, itu juga ada Paulus mengatakan bahwa, bentar ya, aku bacakan nanti ya. Ayat berapa? Efesus 1 ayat berapa? Gimana Marvin? Oke, kita lanjut dulu ya. Silakan Miss Balls. Oh, saya kalau keluar dari itu, Nggak bisa dengar kita. Kalau Oh, saya nggak bisa salah dengar. ada ya ayat-ayat ini. Efesus 1 ayat 4 nggak? ayat 5, ayat 5, ayat 5. Oh iya, iya betul kan? Tadi saya baca, taunya kalau keluar dari TikTok nggak ada masuk ke suara saya ya. Oke, Nggak oke. bisa. Sebentar, saya tampilkan dulu bukunya. Ini dari bukunya Romo Aji ya. Sebentar. Oke. Soalnya di ayat 5 kan dia ngomong gini ya. Kita baca aja deh biar ini jelas Oh, ya. Hmm. Jadi ini yang saya singgung sebelumnya. Ada pendapat seorang dari gereja ortodoks, semua adalah ajaran keyakinan bersama yang berasal dari para rasul, sehingga seorang patriark pun seperti halnya Kyrios Lukaris lalu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan iman yang yang satu ini akan dipecat dan dikucilkan. Karena apa? Dia mengajarkan predestinasi. Kalau kita lihat dalam lampiran 2 ini ya. Nih, ajaran inilah yang ingin dimasukkan oleh Kyrios dari Lukaris ke dalam gereja ortodoks, dan akhirnya dia dianatema. Oke, tadi ini ya Efesus 1 ayat 4 ya. Dalam ayat Efesus 5. ya, Ayat 5. ya, ayat 5. Selanjutnya Efesus 1 ayat 5 mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih artinya terjadinya rencana kekal. Itu akibat lingkaran gerak kasih tadi. Ia telah menentukan kita, artinya Allah telah menetapkan kodrat macam apa kita. Menetapkan kodrat macam apa kita, yaitu kemanusiaan kita itu. Nantinya akan dijadikan. Jadi sifat kodrat kemanusiaan kita itulah yang telah ditentukan dan ditakdirkan Allah. Karena saya tadi mengatakan predestinasi ya, tapi bukan double predestination. Ditakdirkan Allah dari semula, yaitu dari kekekalan di dalam gerak kasihnya. Ya, kasihnya sendiri oleh Yesus Kristus. Karena penentuan penciptaan kodrat kemanusiaan itu akibat hubungan kasih Allah dengan firman-Nya yang setelah menjadi manusia bersama Yesus Kristus, maka oleh firman Yesus Kristus inilah kodrat kemanusiaan itu direncanakan untuk diciptakan. Tapi yang saya ingin fokuskan adalah pernyataan Romo seperti ini. Mana ya, ketika dia menyinggung tentang kenapa dikatakan kamu adalah yang terpilih itu. Itu terkait dengan ini, perbedaan manusia dengan malaikat dan juga makhluk-makhluk surgawi. Makanya dikatakan kamulah yang terpilih gitu loh. Saya lagi cari ayat itu. Oke, ini kali ya. Jadi pemilihan ini bukan pemilihan individu atau perorangan, melainkan pemilihan kita secara kolektif bersama-sama, yaitu pemilihan kodrat kemanusiaan kita. Selain ayat tadi yang kamu kutip, ada juga Yeremia 1 ayat 5 dan Galatia 1 ayat 15. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya.
Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemilihan dalam kemahatauan Allah. Artinya Allah memang tahu sebelumnya apa-apa yang terjadi kepada tiap-tiap orang, apa yang akan dilakukan kelak, bahkan sebelum manusia itu lahir. Tapi yang ingin saya cari sebenarnya itu loh, yang dimana Romo Aji ada mengatakan, terpilih ini dalam pengertian pembedaan manusia terhadap makhluk-makhluk surgawi, bukan per orang. Seolah-olah per orang ini double predestination nantinya. Tapi yang Iya. kamu dapat dari penyampaian saya nangkap nggak? Ya, Bahwa aku Efes Kak Timothy, yang aku pikirkan ya dari Efesus 5 ini juga, makanya aku nggak setuju sama Calvin karena Efesus pasal 5 ini gitu loh. Aku nggak setuju dengan pandangannya si Calvin atau pandangan Arminianisme yang Kristen Barat itu. Aku nggak setuju itu karena Efesus pasal 5 ini. Karena kan kalau aku maksudnya setelah aku maksudnya research tentang Efesus pasal 1 ayat 5 ini, jadi ini aku utarakan pandanganku dulu ya, boleh ya. Jadi di ayat 5 ini kan dia bilang gini, dalam kasih ia telah mengaruniakan kita, gitu kan. Nah, kita ini itu secara kolektif itu adalah bangsa Yahudi dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Karena nanti di ayat 13 dia nggak pakai kita lagi, dia bilang di dalam dia kamu juga, berarti kamunya itu siapa? Gentiles, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi aku predestinasi yang aku percaya itu adalah bahwa sejak semula gitu kan, karena Allah ini maha tahu gitu. Jadi kan Allah tahu bahwa one day Adam dan Hawa itu bakal jatuh dalam dosa gitu. Dia tahu lah, kalau dia ciptakan manusia itu dia tahu bahwa manusia ini bakal jatuh gitu. So at the first place dia juga sudah menentukan bahwa Yesus ini one day dia pasti harus turun ke dalam dunia untuk mati, menebus manusia gitu. Dan dia sudah menentukan jalannya bahwa nanti dia pakai Abraham dan seluruh keturunannya bangsa Israel sampai akhirnya Mesias ini turun, dan itu yang diprediksi Yesus gitu, bahwa jalannya ini dari Abraham sampai Yesus ini sudah lainnya itu garis jalan ini dia tentukan bahwa Yesus one day harus turun gitu, Allah Sang Firman ini harus turun untuk menjadi manusia untuk menebus, supaya ayat 13 dilanjutkan di dalam dia kamu juga, di kamunya ini kalau aku percaya aku tafsirkan juga, misalnya aku secara research ini, kamunya ini adalah Gentiles, di dalam dia kamu Gentiles karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus. Jadi barang siapa percaya akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu nggak kayak seperti Calvin percaya bilang bahwa Tuhan udah tentuin 1, 2, 3 ini masuk neraka, 4, 5, 6 masuk ke dalam surga gitu loh. Ya kan, bro, yang harus kamu ketahui pun juga di Calvin itu ada pro kontra, bro. Mereka ada juga kok, ada yang mendukung double predestination, ada yang mendukung hanya predestinasi baik. Nah, ya sebenarnya kalau dikatakan Calvin, ya kita tidak bisa menjudge mereka seolah-olah mengajarkan hal ini. Karena saya pernah berdiskusi juga di kalangan Calvinis. Karena apa? Karena konsep penekanan predestinasi itu muncul setelah Calvin itu dia hanya menyinggung tentang predestinasi dari pemahaman konsep Santo Agustinus. Setelah beliau sudah tiada, penerusnya inilah yang mengembangkan pemahaman tulip dari apa yang disampaikan oleh Calvin. Jadi itu penafsiran dari penafsiran gitu loh. Yang dijelaskan dengan dijelaskan baru lagi. Nah, jadi karena itulah Calvin ini ada pro yang predestination, hanya satu predestinasi, yang satunya lagi pro dengan double predestination. Ya, itu biarlah menjadi kekayaan dalam berteologi ya, khususnya yang ada di gerakan Calvinis ini. Oke, itu aja sih yang mau nanya. Tapi boleh tanya satu lagi ya. Ya, Tadi maksud saya akhirnya bisa ngerti bahwa dari Gereja Timur sendiri dia nggak percaya double predestination gitu. Ya ini, tapi pengakuan Dositeos, seorang patriark yang pernah mengkritik Calvin terhadap, kalau nggak salah predestinasi juga dikritik dalam buku ini. Itu ya. Aku itu screenshot ya tadi ya. Oke. Tadi aku mau nanya sama Kak Elia Mirionnya tadi ya.
Tadi kan Amelia bilang tadi kalau misalnya penafsirannya salah gitu ya. Misalnya kalau misalnya salah tapi dia punya iman dan maksudnya ketika Yesus datang ya dia masih selamat lah istilahnya gitu kan ya. Tapi menurut aku itu tergantung sih Kak. Ketika yang ditafsirkannya itu misalnya doktrin sekunder gitu ya, maksudnya yang Ya, itu benar. ya. Tapi kalau misalnya Hal-hal dia sekunder, gitu kan dia maksudnya dia percaya juga Yesus gitu maksudnya ya kan. hal-hal sekunder itu berbeda, tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau hal-hal primer itu berbeda, itu membinasakan. Jadi, Oke, thank you itu aja sih Kak. Thank you. oke, ya.